Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tara Hairunisa, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan FKIP Universitas Negeri Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji Wilcoxon test, uji Wilcoxon test, dan juga uji efektivitas Ngen pada data post-test, pre-test, pembelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk rumusan masalahnya, yaitu apakah media belajar interaktif berpengaruh pada kemampuan membaca siswa. Kemudian di sini ada hipotesis HA-nya, media belajar interaktif berpengaruh pada kemampuan membaca siswa, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai post-test dan pre-test. Untuk H0-nya, media belajar interaktif tidak berpengaruh pada kemampuan siswa, di mana berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai post-test dan pre-test. Jenis eksperimen di sini adalah pre-eksperimen dan Wilcoxon test digunakan ketika hasil uji normalitas data tidak berdistribusi normal. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji pada SPSS. Di sini datanya sudah saya masukkan. Ada hasil belajar pada siswa berjumlah 50 siswa. Dan di sini saya bagi ada kelompok 1 dan 2, di mana kelompok 1 adalah pre-test dan kelompok 2 adalah post-test. Maka kita akan lakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan cara klik analyze, kemudian descriptive statistik, kita pilih explore. Nah, sebelumnya ini tidak terisi. Jadi untuk dependent list-nya kita masukkan hasil belajar, faktor list-nya kita masukkan data kelompok. Plotnya jangan lupa untuk klik normality plot with test karena kita akan melakukan uji normalitas. Klik continue dan klik OK. Nah, kita akan menunggu hasil plotnya. Di sini kita bisa lihat ada 3 informasi. Summary ini adalah kesimpulan ringkasan dari data, di mana jumlah datanya sampelnya 50 siswa. Ini sudah benar ya. Untuk deskriptifnya di sini ada informasi rata-rata, median, standar deviasi, minimum, maksimum, dan rank. Dan di sini yang harus kita perhatikan yaitu test of normality. Di sini ada 2 jenis, Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Nah, yang mana yang akan kita fokus lihat ini tergantung jumlah sampelnya. Jika sampelnya kurang dari 100, maka yang akan kita lihat adalah Shapiro-Wilk. Tapi kalau lebih dari 100, maka yang akan kita lihat adalah hasil signifikansi dari Kolmogorov. Karena data sampelnya tadi ada 50 siswa, maka yang kita fokus lihat adalah hasil signifikansi dari Shapiro-Wilk, yaitu 0,000. Kurang dari 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal. Ketika data tidak berdistribusi normal, berarti kita melakukan uji non-parametrik. Salah satunya yaitu Wilcoxon test. Nah, maka dari itu, mari kita tes. Nah, saya akan mengubah datanya agar antara data pretest dan post-test itu bisa lebih dibedakan. Maka kita akan copy datanya. Oke, kita masukkan ke kemudian data post-testnya. Masuk varian yang kedua. Oke, di sini datanya agar lebih mudah dibaca, maka akan kita ubah di sini. Tulis test. Varian yang kedua kita tulis post test. Desimalnya kita nolkan. Oke, di sini sudah lebih jelas terlihat mana nilai pre-test dan mana nilai post-test. Maka selanjutnya kita akan melakukan uji Wilcoxon. Dengan klik Analyze, kita pilih Non-Parametric Test, kita pilih Legacy Dialog, dan kita pilih To Relate Sample. Pre-test, kita masukkan, post-test ke variabel yang kedua. Nah, karena kita akan melakukan uji Wilcoxon, maka kita akan centang Wilcoxon. Klik OK.
Kita tunggu datanya. Nah, di sini terdapatlah dua informasi yang sudah saya pindahkan ke dalam Word. Nah, hasil interpretasinya di sini ada deskriptif statistik dan ada ringan dan ada tes statistiknya juga. Nah, di sini akan kita lihat nilai asim signifikasi totalnya yaitu 0,000. Maka dari itu, hasil interpretasinya adalah berdasarkan tabel output Wilcoxon test, diketahui nilai asim signifikasinya totalnya adalah 0,00. P-nya berarti kurang dari 0,05. Dengan pretestnya tadi rata-ratanya 71 dan posttestnya 86,6, kemampuan membaca siswa menggunakan media belajar interaktif. Karena tadi nilai asim signifikasi totalnya adalah 0,00 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Hipotesis HA-nya tadi kan mengatakan kalau ada perbedaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara hasil belajar pada pretest dan posttest pada media belajar interaktif. Artinya adanya pengaruh media belajar interaktif terhadap kemampuan membaca siswa. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji efektivitas NGEN. Kita buka kembali datanya. Untuk melakukan uji efektivitas NGEN, rumus yang kita gunakan yaitu NGEN sama dengan skor posttest dikurangi skor pretest dibagi skor maksimum dikurangi skor pretest. Maka kita akan melakukan transform complete variable di mana tadi posttest dikurang pretest. Nah, maka di sini kita masukkan data posttest, kita kasih tanda kurang, kita masukkan data pretest, kita klik OK. Kalau sudah execute berarti data sudah masuk. Mari kita lihat, oke, di sini sudah masuk. Nah, kita lakukan lagi complete variabelnya, tapi sekarang skor maksimum dikurang skor pretest. Skor maksimum di sini kita ambil nilai 100, kita kurangi dengan skor pretest, maka didapatlah hasilnya seperti ini. Nah, data posttest dikurangi pretest dan data skor maksimum dikurangi pretest sudah ada, maka untuk selanjutnya kita mencari nilai NGEN dengan menggunakan compute variabel lagi. Kita kasih NGEN score. Tadi posttest dikurangi pretest dibagi maksimum dikurangi pretest. Kita klik OK. Sudah execute, berarti data sudah masuk. Nah, kita lihat di sini NGEN skornya yaitu 0,57, 0,50, 0,4, 0,6, dan 0,5. Nah, maka dari itu NGEN-nya berkisar di 0,40 hingga 0,60. Kalau kita lihat di kategori NGEN-nya, maka dia akan masuk ke dalam kategori sedang. Berarti efektivitasnya bernilai sedang. Demikian tutorial dari saya akhiri. Terima kasih.